Jadi jenengan itu namanya siapa? Susilo aslinya. Oh, namanya Pak Ketut. Berarti orang Bali. Agamanya Hindu. Hindu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurin zaki wasiri sayyidil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa Enggak salah. Karena ini menggunakan rasa, membacanya sholawatnya itu dengan menggunakan rasa, sehingga nurnya itu manjing. Saya sering menyampaikan bahwa sholawat itu boleh diamalkan siapapun, bahkan non muslim. Santri-santri saya itu yang datang ke tempat saya itu bahkan ada yang perampok juga ada. Tanya ke saya, boleh nggak ngamalin sholawat? Kata saya boleh. Dengan istiqomah mengamalkan sholawat, nanti lama-lama tidak mau melakukan maksiat. Jadi kalau ada kiai, kalau ada ustadz, ada gus yang bilang, kamu kalau masih maksiat jangan melakukan sholat, salah. Menurut saya salah. Dari pertama kali saya datang ke Jawa, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu cuma pemulung rosok. Cerita sudah dari awal dan nonton terus. Itu pun tiba-tiba ada orang yang datang minta diobati. Ada yang katanya lewat ngimpi, ada yang katanya disuruh sama Habib, ada yang disuruh sama Kiai. Itu datang ke tempat saya. Itu padahal saya waktu itu masih buka rosok. Waktu itu belum punya majelis zikir, belum punya padepokan, belum punya pondok waktu itu. Ada orang yang minta didoakan atau apa, itu harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang minta didoakan atau jangan sampai kita itu mengelak. Walaupun semuanya kita itu bisanya bismillah, ya bismillah. Bismillah luar biasa juga kok. Kalau kita bisanya sholawat, ya sholawat ya gitu. Karena apa? Orang datang itu kersane Gusti Allah. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Nah kita itu hanya sebagai perantaranya saja. Makanya jenengan yang penting saya harap sih ikhlas karena Allah gitu aja, karena Tuhan gitu aja. Dari sawal itu lama-lama tapi bukan dukun ya. Soalnya itu mukanya kan serem. masa terus Terus rambutnya kayak saya. Saya pikir tadi dukun mau nantang saya ini, makanya saya udah persiapan kan. Dia maju, saya begini. Ya saya langsung letak aja di sini kan dari kapan-kapan. Bisa letak mau saya dipakai. Saya pikir lah dukun di tadi. Terus. Jadi jenengan itu namanya siapa? Susilo aslinya. Oh, namanya Pak Ketut. Berarti orang Bali. Agamanya Hindu. Hindu awalnya, terus panjenengan kan di itu ngasih tahu nggak apa-apa ngambilin selawat gitu. Selawat boleh, siapapun boleh, apapun namanya boleh.
begitu sama reaksinya banyak. Karena nabi saya ya, nabi Muhammad itu diturunkan bukan cuma untuk orang Arab, bukan. Nabi Muhammad itu diturunkan itu rahmatan lil alamin, untuk semua agama, untuk semua orang. Makanya begitu bahasa selawat kalau di Al-Quran baca kemar. Nah dari pertama kan selawat saya ini cerita. Ini selawat Ibrahim. Maju sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu awalnya. Wa aslimin dhalin wa akhrijana min bainihim salimin ya Allah. Alihi wa sahbihi ajma'in. Itu awalnya bertahun-tahun, terus yang kedua temu nyanyi Jamus Tommy. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai saya dina katanya selawat tidak penting bagi mereka, ya bagi saya penting, ya terserah. Mau dibilang gila kayak bahasa bodoh, tidak dikir kan. Nanti suaranya bagus loh. Bahkan lebih ngalahin bagusnya saya. Iya betul. Salawatnya. Nama aku. Ya. Sholli ala. Itu bagus loh. Coba diulang lagi. Yang mana? Ya dua-duanya no. Oh senang tempat rekam, nanti tak masukin YouTube saya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihim dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihim dhalimin bil dhalimin. Wa akhrijana min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namanya kamu yang Mustawi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Ya semua sholat sebenarnya bagus, cuman kan ketempatannya itu ya hak yang di atas kita nggak tahu. Setelah selawat Nuri Jati itu 3 tingkatannya. Saya rasakan pribadi itu 3, entah orang lain nggak tahu. Pertama kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, yang kedua bisa untuk selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, terus yang terakhir untuk pujian. Pujian karena luar biasa, cuman malu nggak enak. Coba gimana? Yang mana? Ya yang pujian itu loh ya. Kelihatan. Ayo ta. Oh. Ini malah orang Bali malah yang paham itu ya. Mana pasnya sebenarnya? Iya orang. Kalau baca pujian itu nggak main-main memang. Saya kan begitu kita tangan satukan itu terasa panas, sangat luar biasa. Kayak mau gerak tangan, mau apa ya? Dan megang kursi itu kayak panas.
kayak panas tangannya. Bakat tisu nanti dibongkar pesulap merah nanti. Hah? Kalau pegang tisu kebakar ya masa bodoh lah. Saya kan sering nonton di YouTube. Iya. Kalau pujian sangat luar biasa. Kalau tadi itu udang Bustomi ya. Iya. Kalau pujian gimana coba? Saya ingin tahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurin jati wasiri sayyidil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Energinya powerful. Habis makan tadi masalahnya. Enggak serius. Ini malah orang agama Hindu yang paham. Hah? Enggak, ini malah energinya powerful ini. Energinya powerful. Pangapunten lho Gus yang salah. Enggak salah. Karena ini menggunakan rasa, membacanya sholawatnya itu dengan menggunakan rasa, sehingga nurnya itu manjing. Ya cuma ngikutin di Itu YouTube. pasti nanti akan muncul sebuah ini. Iya, nanti muncul gerakan-gerakan itu. Tapi takut kok, takut apa ya? Takut tak bener. Itu nanti secara otomatis kundalininya akan bangkit. Kundalini. Aku urut. Jelas tuh, pernah di kampung tuh saya tuh nggak pernah belajar, kerjanya cuma ngampas gas, nyari ikan, solawatan terus, terus kadung ke kantor dia lara selawatan sedih ndak marem, malam itu sama, itu di luar selawatan ini tidur. Terus selalu berbaca lima baca saya juga Muhammad ini baca bisa lebih keras baca lebih dua saling Allahumma ya Allah mau takut tapi penasaran lagi terus gitu. Itu ismudatnya dapat loh dia, ismudatnya. Ismudatnya bagus. Jadi rabitahnya itu nyambung loh ya. Lagi-lagi coba. Tadi pas jenengan bilang Allah itu ismudat. Pujian lebih. Huma tadi itu masuk sifat. Cuman mencari rasa di dalam hati saya pribadi. Coba setiap kata itu saya perhatikan dalam hatinya. Tapi lagi nyobain gitu malam-malam. Jedar gitu. Iya pernah jedar tapi yang jatuh yuyu kepiting. Sumpah kepiting jatuh. Masih ada videonya. Itu kalau nggak salah pas masuk Kliwon. Ini saya cerita dulu. Jadi kepiting itu pernah saya itu diundang di sebuah di Bali, namanya Pura Ya Cijanjur. kan lihat itu saya lihat pelan-pelanannya. Ketika saya di sana itu juga muncul cuyu itu, kepiting itu. Gitu. Jadi di pura itu pernah banyak yang pengunjungnya itu kesurupan gitu, di pura itu. Dan akhirnya dari situ makanannya saya ganti, saya rubah. Jadi keinginannya yang sana itu nggak seperti ini. Gitu. Jadi saya rubah makanannya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang kesurupan lagi. Nah ini ketemu apa sekarang mungkin karena pernah saya pakai untuk mendoakan orang bukan saya nggak bisa nyebut terus terang cuma bacain selawat saya pegang orangnya gitu. Jadi dukun wes. Jadi saya dukun nggak apa-apa yang penting kan lihat doain orangnya sembuh saya juga nggak minta apa-apa kok yang nyembuhin bukan saya kan gitu. Memang saya nggak bisa nyembuhin gimana mau nyembuhin loh orang kita hidup jadi hidupkan kok. Saya jelaskan dulu gini ya. Yang namanya makrifat
itu diawali dengan dua hakikat. Hakikat itu diawali dengan syariat. Mulai dengan tarekat, hakikat dan makrifat. Yang namanya tirakat atau torekoh atau sebuah tirakat itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Nah, ketika kita berjalan, kita ini hidup ini kan terus berjalan. Sholat, puasa, berbuat baik itu berjalan. Ketika kita bertirakat berjalan, ini akan menemukan banyak sekali kejadian. Salah satunya ketika bertarekat atau bertirakat dengan menggunakan sholawat, itu memang sangat cepat sekali untuk dekat dengan Allah. Karena yang paling tahu tentang Allah itu adalah baginda Rasulullah. Yang terpenting ketika bertirakat tadi berjalan, menemukan berjalan semuanya, ya, melihat air terjun indah. Kita nggak apa-apa berhenti sebentar, nggak apa-apa kita di situ istirahat sebentar. Yang penting jangan sampai tujuannya di situ. Yang penting kita jangan berhenti di situ. Mendapatkan sebuah kesaktian, mendapatkan apa, ngedoain orang jadi cepat sembuh dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita bukan itu. Kembali lagi ismudat, kembali lagi ke zatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya dikatakan pembodohan publik, dikatakan saya itu tukang bohong, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita itu nggak apa-apa salah, tetapi salah di dalam kebaikan. Ada sesuatu hal yang salah dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Salah dalam hal kebaikan. Contoh, ada orang ibu-ibu punya anak 4, ya kan? Yang 3 di Jakarta, yang 1 ngidupin ibunya, ngurusin ibunya. Tentu yang ngurusin ibunya ini banyak salahnya. Mungkin ngasih makan salah, ngomong salah, tapi dia lebih baik salahnya karena ngurusin orang tua ketimbang anak yang tidak pernah ngurusin orang tua. Itu loh salah dalam hal kebaikan. Salah nolongin orang, ada orang jatuh, mungkin kita ngangkatnya salah atau ngomongnya salah, tapi kita sudah nolong orang. Daripada yang orang jatuh dibiarkan saja, kan seperti itu. Nah, seperti itu dengan mantap ini. Dilanjutkan. Sebenarnya kan iseng karena lihat YouTube, terus belajar dari YouTube. Terus kemarin itu pernah orang mau operasi jantung ke Bandung kan, karena anaknya itu langganan LPG sama saya, maminya, ada kan napas minyak sama LPG. Nah, Mbak Amit kalau misalnya bapak info ya royal itu orang itu memang berita apa sih kan besar. Dan itu saya doain ada perubahan 3 kali doain. Di Rongsen normal, nggak jadi di Jawa dan saya juga mikir paling aku sih pura-pura aku lewat terus pura-pura gitu. Kadang-kadang nggak tahu juga kan kebenarannya, kita nggak tahu. Tapi apa yang mungkin pesawat itu lagi aduh mobilnya nggak nunggu di Simpang Randu, nggak jadi berangkat gitu kan. Lupa sempat dia pesawat satu pintar baca doanya, malah setelah dia sembuh tuh ngajarin, cuma dia saya tetap diam aja gini gitu. Karena semua orang bisa membaca tapi tidak bisa merasakan. Ya, bisa berkata tidak bisa berbuat. Ibaratnya dapat konflik begitu dari telinga itu, dia terpaksa gini. Namanya malu orang nggak mungkin nanti dilempar. Namanya orang tua kan ngalah. Nggak berani ngelempar sama dia. Bukannya serem. Tapi hatinya Hello Kitty. Badan preman hatinya Hello Kitty. Kalau di kampung memang apa ya, hampir satu desa. Semua lah banyak, dia nggak masalah sih. Karena kebenaran yang di atas saya nggak butuh orang yang nggak butuh, bukan itu yang di atas. Buat apa sih orang lain cuma ngomong, ini nggak ada. Pernah iseng-iseng kemarin tuh waktu nurunnya apa ya? Nah ini Nata ya kata aku, mau untuk minta terus sas gitu. Tangannya kayak kipas sampai kesal. Langsung keserangan. Pas tangan lewat diri ini baik mau banyak yang nonton, saya nggak sadar. Sudah habisnya tarik. Buat naik mobil lari. Ini sama kayak ini nih sekarang. Sini. Sekarang bersama kayak gini. Ini anak saya ini juga nggak paham. Terkadang dia sendiri itu ketika melakukan seperti itu
seolah-olah kayak menganggap ini beneran apa enggak, aku iso tenan apa enggak. Padahal kunci dari belajar ilmu hikmah itu menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kalau masih merasa bisa berarti belum bisa. Sama kalau orang itu masih menganggap dirinya baik berarti dia bukan orang baik. Siapa orang yang menganggap dirinya baik berarti dia bukan orang baik. Kalau orang itu menganggap dirinya nggak baik berarti dia itu orang baik. Kalau dia itu menganggap dirinya hina berarti dia itu mulia. Seperti itu. Tapi sampai minta hujan juga ya. Enggak, jangan berdoa. Waktu itu kebetulan Coba aja, Pak. pindahin saya ini dong biar jadi kaya. Orang dari sini udah kaya. Amin. Kurang. Amin. Terus sama. Masalahnya kan dari panjenengan cerita semua dari itu kan bisanya baik. Saya juga baik ternyata bisa. Tak tahu, cuman untuk bisa untuk pengobatan di masjid kemarin itu dirasa coba mama bacanya banyak ya, tapi takutan pincang-pincang sembuh, aduh kok sembuh, kali ngapus ya di situ udah berhenti, tapi di jalan ketemu itu udah betul banget, saya terpaksa kasihan karena niatnya nggak ada ke sana, niatnya memang kerja cari nafkah, dah ini diri sendiri yang susah loh. Yang penting diri kita senang sudah. Orang tidak senang tidak penting orang lain loh. Yang penting diri kita senang sudah senang. Kita di sana. Nah terus hati itu kemarin terus dari bapak itu dari awal memang sampai sekarang pun sampai di sini. Nah, ada yang mau saya tanyakan. Kan saya terkenalnya kan tukang tipu, ya kan? Terkenal kan tukang tipu. Sudah viral sampai kemana-mana. Terus teman itu kesini apa nggak takut saya tipu gitu? Maksud saya itu teman itu kesini kok masih mau kesini gitu. Padahal saya itu sudah terkenal tukang tipu. Gitu. Itu kan sebagian orang yang tidak senang. Dia bagian yang tidak percaya tidak masalah. Jangankan Ya itu yang saya heran. di kampung saya pribadi sendiri, lu tuh ngaku sih loh, pakai pono nenek. Pernah saya tangkap kalau memang tidak ada, ini usaha Harun semua. Harun sampai nomahnya sampean wae sama ladang-ladang saya pakai taruhan. Nggak mungkin usaha nonton dari awal tuh bisa settingan, bisa ngapusi padepokan dari padepokan tuh ada di belakang ada kan nggak mungkin. Aku lu nanti menjawab itu sebenarnya nggak enak. Nah gitu harusnya gitu. Nggak usah didebat, cukup itu malah bagus. Yang terakhir malah bagus itu. Tapi orangnya tetap panas, padahal saya udah ngalah. Salah juga apalagi kita ngomong. Diam salah terus bilang. Ya lebih baik diam aja. Kalau masalah orang yang datang minta berobat, dari pertama kali saya datang ke Jawa, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu cuma pemulung rokok. Nah, itu pun tiba-tiba ada orang yang datang minta diobati. Ada yang katanya lewat mimpi, ada yang katanya disuruh sama Habib, ada yang disuruh sama Kiai. Itu datang ke tempat saya. Itu padahal saya waktu itu masih buka rosok. Waktu itu belum punya majelis zikir, belum punya padepokan, belum punya pondok waktu itu. Tapi aku nggak pernah komen kamu tuh pembohong, nggak pernah. Kalian cuma ngelek kalau males komen, itu udah. Males aku komen Dia harus dari Basuro, nenek, yang di sikap itu terus dibakar, terus di sini itu baru. Ya cuman bikin doa dalam hati itu aja. Iya, untuk yang tadi dengan ada orang yang minta didoakan atau apa, itu harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang minta didoakan atau minta belajar sama kita, jangan sampai kita itu mengelak. Walaupun semuanya kita itu bisanya Bismillah, ya Bismillah. Bismillah luar biasa juga. Kalau kita bisanya sholawat, ya sholawat gitu. Kenapa? Orang datang itu kersane Gusti Allah. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Nah kita itu hanya sebagai perantaranya saja. Makanya gak usah bingung.
Bisa nggak bisa apa-apa, nggak mau saya membantu orang, nah itu salah ya. Itu yang harus kita pahami bahwa kita itu ada karena diadakan oleh Allah, bisa karena dibisakan oleh Allah, hidup dihidupkan oleh Allah. Itu aja. Jadi nanti kita berjalan ya yang penting kita melakukan dari sini. Yang penting dari hati. Niatnya bantu gitu aja. Niatnya bantu gitu aja. Terus kalau kamu semuanya di media, kamu punya rezeki. Kalau ada orang yang menganggap kamu jualan, kamu biar dapat uang. Tapi kalau niat kamu punya uang itu kamu ngurusin santri, kamu gratiskan santri, kamu bikin pondok, kamu ngurusin anak yatim, ini nggak masalah. Orang mau bicara apapun, kamu memanfaatkan orang sakit itu kan urusan dia. Tapi kan kita punya hati sendiri ya gitu aja. Jadi kan yang penting saya harap ini ikhlas kata Allah, tetap hati aja. Orangnya dari pertama itu dari sholawat istiqomah, pokoknya amalkan sholawat, amalkan pesawat, itu sholawat terus. Panjenengan kan begitu di YouTube terus saya coba sini apa sih gitu. Nah terus begitu enak, coba semua doa yang lain rasanya tuh cepat. Bismillah juga sangat luar biasa, jangan bilang nggak main-main, itu sangat luar biasa mainannya. Bismillah tawakkalna Allah Akbar. Bacain Bismillah, niatkan Allah sembuhkan hambamu, sembuh. Juga bingung kadang-kadang, percaya nggak percaya. Nah terus zikir ini kemarin ini baru setengah bulan baru saya dengerin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sangat luar biasa. Makanya setiap orang baca doa kalau nggak niat baca doa, saya dengerin cepat berhenti, takut gitu loh. Karena apa? Seharusnya nggak begitu gitu loh. Kalau ngomong nanti kan malah dia galak. Kalau kita yang doa dia tersinggung. Dengerin orang baca doa itu syukur-syukur, aduh benar-benar tadi. Mungkin dia sekalian gitu. Pura-pura nggak dengar gitu aja. Semua kalimat yang diucapkan di YouTube itu nggak main-main, apalagi ayat kursi. Jadi saya nggak bisa ayat kursi, hanya dengar-dengar, nggak bisa tulisan Arab, nggak tahu, hanya mendengarkan aja. Tapi lama-lama terasa semakin dalam. Berarti orangnya gampang menyimak gitu. Mungkin. Ya, kursi itu. Ada yang baik disimak. Tidak percaya saya bisa ayat kursi loh, sampai apa? Masa tuh? Padahal kita nggak begitu Apa? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ma yastawi lahu illa bihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi tidur di badan ayat kursi baru lah. Aturan ngajari malah tunggu. Enak jadi enak tuh. Ini aja udah mau tidur sama ini. Hah? Kalau baca tadi ini udah mau tidur. Hobi menyiapkan untuk yang nyata, bukan ini nggak ada. Walaupun ada pun nggak diceritakan. Nggak ada yang tahu. Jadi ya gimana dalam hati? Bingung kadang-kadang. Kebenaran itu hanya yang di atas. Masalahnya kayak dijadi kan kembali kok selawatan karaoke itu. Kenapa? Nggak boleh. Saya itu sampai pernah diundang di Pura Cidadil. Ada videonya sama tag di YouTube. Gus Samsudin diundang orang Bali di Pura Cidadil. Saya tuh sampai dapat ini, nggak pernah saya tunjukkan ya. Pernah dapat simbol perdamaian dari Buddha. Itu yang dapat di Indonesia itu cuma orang 3. Nah, satunya Habib Lufi, terus saya, ada lagi hanya 3 orang yang mendapatkan simbol dari Buddha dari Cina sana.
besar itu tak simpen sampai sekarang, simbol perdamaian. Simbol perdamaian. Iya, karena dalam Islam sendiri itu sangat menjunjung tinggi sebuah perdamaian. Perdamaian. Terutama ya itu tadi Bismillahirrahmanirrahim, kasih dan sayang. Itu yang menjadi kita kok. Dia cuma dengerin waktu di itu apa baca doa, saya cuma dengerin coba ikutin, dengerin coba ikutin. La ilaha, wah biasa ya. Terus saya lama-lama takut tapi cobain lagi gitu. Takut tapi cobain lagi. Iya tapi rasanya kok begini ya, penasaran doa lagi gitu. Akhirnya biasa. yang Muslim Jawa ada yang rasanya kayak gini nggak? Belum tentu ya. Belum tentu, aku juga nggak hafal. Yasinan sering ikut tapi nggak. Masa orang Bali aja ngamalin yang orang Jawa, Islam masa enggak? Ayo praktek yuk. Kalimat la Kalah sama Bapak ini, ilaha Mas. illallah Muhammad Rasulullah. Keluar tim setan diri yang ada di dalam tubuh. Saudara buang. Wah, enak ya. Mungkin kadang ada gerakan hati dengan tangan. Wah itu kok bilang sembuh ya, sembuh beneran apa gaya-gaya? Kadang-kadang kan ragu saya. Apa tadi coba paling gitu pikiran saya tinggal aja gitu. Ya, jadi kalau diterangkan itu ini tentang makbubah, yaitu getaran dari dalam batin menuntun gerakan dohir. Jadi gerakku adalah gerak batinku. Karena ada batin kita, batin ini yang menjadi penentu adanya di dalam kolbu, dalam hati kita. Makanya ketika orang itu hatinya bersih, dengan cara dibersihkan dengan asofa, al-wafa, dan al-jafa, dengan menggunakan sholawat, itu nanti akan menuntut sebuah pergerakan. Misalnya kalau di Torekwah itu ditalqin. Kalau ada orang yang menganggap gerakan itu syirik, ya silakan, itu urusan mereka. Tetapi dari kajian-kajian ilmu hikmah yang saya dapatkan tidak. Makanya jangan heran kalau ada gerakan-gerakan seperti itu ada tuntunan dari dalam batin kita. Yang didoain kayak samanya di YouTube itu kadang-kadang setan nopo pripun waktu itu. Iya. Bahkan bukan cuma saya ya, ada banyak dari pengamal torekoh yang ketika di hutan atau di kusaman itu gerak. Nah, gerakan itu pun ada yang menganggap itu dari jin, ada yang menganggap seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak, sangat bisa dibedakan antara yang hak dan yang batil. Yang hak itu tentu hak, dia tidak akan bercampur dengan yang batil. Kalau yang kita amalkan itu sholawat, hati kita itu baik, kita semakin dekat dengan Allah, semakin bermanfaat untuk umat. Salahnya di mana? Itu aja. Permasalahan cuma itu. Sesuatu yang hak ketika dikerjakan pasti memberikan manfaat. Semakin taat ibadahnya, sholatnya semakin berasa, seperti beliau sholawatnya semakin berasa. Itu kalau suatu hal yang hak, dari khawatir robaniyah atau khawatir malakutiyah, kayak gitu. Kalau dengan sholawat biasanya lebih banyak ke khawatir robaniyah. Beda kalau yang dari khawatir syaitoniyah, dari bisikan yang dari setan, itu memang akan memunculkan dia hampir sama, tapi itu istidrot. Walaupun toh bisa menyembuhkan orang dan sebagainya, tapi dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat, tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholawat, tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat. Jadi tetap bisa dibedakan dari kauliyahnya, dari ibrohnya, dari kemanfaatannya tetap berbeda. Jadi nggak akan bisa disamakan. Kan ada bisikan-bisikan. Ya memang semua orang biasanya ada lah. Biasanya kalau jin itu cuma dua kalau menempel. Satu, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Yang kedua, suka marah-marah. Makanya sampai kalau punya anak indigo itu bisa dipahami dari situ. Apakah itu datangnya dari khawatir robaniyah, atau khawatir malakutiyah, atau dari khawatir syaitoniyah, atau dari nafsaniyah. Itu bisa dibedakan. Kalau anak itu baik, ya kan, sabar, sedang sholat, terus dia kadang-kadang ibu jangan begini, nanti begini kejadian, itu kan indigo gitu. Itu tidak masalah. Tapi kalau anaknya itu suka marah, ngamuk-ngamuk sendiri, sering kesurupan dan sebagainya, itu baru yang perlu untuk ditangani. Karena setan itu bisa dilihat ada dengan dua cara. Yang pertama, jin itu bisa dilihat karena dia memang menempel di dalam diri kita.
nempel di cakrasna, di tulang belakang, itu seperti itu. Yang kedua, jin itu bisa dilihat dengan ilmu, dengan kebersihan hati. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi kalau ada orang, kan ada kemarin-kemarin itu yang teriak-teriak gitu, siapa itu, orang kalau melihat jin itu pasti sirik loh. Ini salah pemahaman. Dia menafsirkan suatu kitab dari Imam Syafi'i, padahal dia mazhabnya bukan Imam Syafi'i. Ini dari dulu. Kemarin ada yang bahas tentang kitab Syamsul Ma'arif, tapi dia sendiri bukan mazhabnya dari situ. Jadi sudah melewati batas sebenarnya. Karena kitab itu juga perlu faslun, perlu pengajian lagi. Ada pengajiannya lagi. Ini yang jenengan yang sering di komentari, sering dihujat itu karena orang Bali kok selawatan gitu. Terus kok mboten belajar, kok saged. Nah, ini penting juga dibahas sebenarnya. Katanya orang tanpa belajar atau tanpa mursyid atau tanpa guru itu gurunya setan. Ini perlu dijelaskan. Ini pernah disampaikan oleh kiai saya sendiri, Abah Marwin Soleh. Beliau pernah menyampaikan begini ke saya. Bukan Abah Hamid ya. Beliau menyampaikan begini. Kalau panjenengan bingung mencari guru, bingung mencari mursyid, maka amalkan sholawat. Mursyidnya itu nanti langsung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aman bingung cari guru kemana-mana, bayar berapa juta, tapi kok nggak ada manfaatnya atau kayak gimana lah. Istiqomahkan sholawat, tirakati sholawat. Mursyidnya nanti langsung baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ada. Baginda Rasulullah itu ada di dalam diri setiap orang. Nur Muhammad. Bukan cara dahilnya, Nur Muhammad ya. Karena memang semua alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Makanya ketika kita baca sholawat itu menyambungkan, nyambungnya gitu loh. Nah, itu udah kemarin, udah lama tuh ya, udah ada 4 tahunan. Itu ya. Saya udah 6 tahunan, kemarin itu saya 6 tahun, itu selawatan. Kalau video callan itu kan kerja di Taiwan, video callan dipukul lah saya, langsung berubah. Ada satu perubahan ya, kayak ada itu tak pasang di WA itu kan, sekarang hapus. Lalu dilihat orang. Nah itu yang kedua lagi di warung, video callan dipoto, oh ini kamu semua badan saya kelihatan, padahal yang lain kelihatan. Oh, ini nggak ada cahaya biru, mungkin beda bikin gitu. Paling mau bekas kali itu ada bekas udah berpisah. Sering sahabat bikin sendiri, menyalahkan diri sendiri, paling ada pedan, paling dia ngomong kan. Anda nggak nanti alat edan, doang edan. Tapi senang kok, tetap senang baca doa itu senang gitu loh. Tapi tidak yang lain. Selawatan. Menyenangkan orang itu pahala. Makanya saya kemarin itu nggak tahu kenapa ya ada kejadian seperti itu kan, sehingga saya jangan bilang menyenangkan orang itu ya pahala. Saya nonton itu sampai apa ya, sampai selesai. Banyak itu yang di-upload itu. Menyenangkan orang itu pahala. Dan kalau bisa kita itu rendah serendah-rendahnya sampai orang itu tidak bisa merendahkan diri kita. Ya. Dan saya harap sih dengan walaupun dihujat orang Bali kok salawatan terus diamalkan. Hidayah itu bisa turun ke siapapun. Bagus, aku mohon izin dari Gus. Selawatan dijaga terus. Nah, waktu video callan gitu. Biasa bingung orang curhatkan siapa gitu. Ya, gitu. Tapi kalau pas nanganin pasien tuh, boleh gitu ya. Iya. Tapi bener nggak gitu kadang-kadang. Alah balik ya wes tinggal, malah balik kalau malah sedikit tenanan lagi mau pura-pura. Nah, kemarin di Wirata gitu, lihat tuh orangnya itu dia minta apa tuh, gitu dia balik ya. Apa bahasa yang jelek itu dilihat lah. Motornya gini, aneh. Tinggal mati aja.
Dia beneran. Waduh, ruwet iki. Belok, belok. Sering kayak gini loh coba. Apa nggak unik? Dikirain ya editannya nyata loh. Ini waktu masih di Taiwan yang Ibunya masih di Taiwan. di cantik ya ini. Cewek kayak gini yang jam kemarin. Identifikasi apa sih sebenarnya? Gini coba. Udah 7 orang atau 3 ini. Boleh. Boleh. Jadi gini, tubuh kita itu tercipta sebenarnya dengan penuh kesempurnaan. Tetapi masalahnya kita sendiri itu tidak mau menyempurnakan kesempurnaan itu. Jadi kita itu sempurna, bukan sempurna apa adanya. Saya jelaskan dulu. Sempurna itu karena kita sempurnakan. Paham tak? Allah itu menciptakan kita dengan sempurna. Tetapi kita itu sebagai manusia butuh untuk menyempurnakan itu. Contoh gini guys, orang main film, ya kamu main film, ya, sudah dikasih alur ceritanya, skenarionya lah. Allah itu sudah menskenariokannya. Tapi kalaupun ada sutradaranya Allah, kamu pemainnya. Tapi kamu itu harus menjalani itu gitu loh, mengesenkan itu kayak gitu. Jam setengah 11. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya begini, kita itu sama Allah dikasih yang namanya nafsu dan juga pikiran. Sedangkan hewan itu hanya dikasih nafsu, tetapi tidak dikasih pikiran. Sedangkan malaikat hanya dikasih pikiran, tapi tidak dikasih nafsu. Kalau manusia bisa mengendalikan dua ini tadi, nafsu dan pikiran, maka dia bisa mengendalikan nafsunya dengan pikirannya, dia akan lebih bagus dari malaikat. Tapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Dan yang muncul di dalam diri panjenengan itu kalau orang-orang sekarang itu bilangnya aura. Aura itu cahaya. Cahaya itu seperti lampu gitu. Jadi lampu itu akan keluar cahayanya ketika nyambung dengan pusatnya. Kalau orang nyambung dengan rohnya, maka akan muncul cahaya dari dalam hatinya. Inilah yang akan menentukan hidup selamat atau tidaknya manusia. Kayak begitu. Dah ya, sekarang saya tak ngobrol sama beliau. Pada intinya saya sering menyampaikan bahwa sholawat itu boleh diamalkan siapapun, bahkan non muslim. Santri-santri saya itu yang datang ke tempat saya itu bahkan ada yang perampok juga ada. Tanya ke saya, boleh nggak ngamalin sholawat? Kata saya boleh. Dengan istiqomah mengamalkan sholawat, nanti lama-lama tidak mau melakukan maksiat. Jadi kalau ada kiai, kalau ada ustadz, ada gus yang bilang kamu kalau masih maksiat jangan melakukan sholat, salah. Menurut saya salah. Menurut saya. Karena apa? Karena dengan orang ini mampu melakukan dan mau melakukan sholat, mau mengamalkan sholat, ini lama-lama dia tidak akan mau melakukan maksiat. Jangan kebalik. Jangan kebalik seperti ini. Ini problem nanti. Allah yang ngesaknya kita bisa sholawat, sholat itu sudah nikmat Allah yang luar biasa kok. Banyak orang yang mampu berjalan berkilo-kilo untuk ke pasar, ke ladang bisa. Tapi untuk sholat 2 rakaat, 4 rakaat saja nggak bisa. Kita yang dipisahkan sama Allah kok. Disyukuri aja, dinikmati, disenangi gitu loh. Kata di UG. Dan nanti setelah ini nanti dengan langsung saya PA nanti menambahkan selawatnya, diistiqomahkan dan semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang butuh bantuan dibantu, nanti akan ada ujiannya. Semakin dihina orang, semakin dibully orang. Tapi jangan berhenti. Kalau sudah melakukan sesuatu karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Kula sing jaman ngeden. Musane. Ini kan maksudnya menurut dia itu nanti kalau ini pesen ada hasil ini. Rumahnya di mana? Lampung Tengah. Rumbia, Lampung Tengah. Di Rumbia. Lampung Tengah, Rawa Kentong. Rawa Kentong. Rawa Kentong. Gede-gede Rawa Kentong. RT berapa?
Romo Kentong itu di zona 4 Romo Kentong. Desanya Restu Buana. Misalnya namanya Pak siapa? Tapi panggilannya sana Pak Bangkrut kan. Bangkrut. Oh, kalau bangkrut saya nggak masalah Bu. Iya. Apapun dipanggil. Panggil ya. Oh, namanya Pak Bangkrut di sana. Iya. Panggil. Nama istrinya? Sih. Hmm.